Perkenalkan, nama saya Agnes Tia Sartoso, biasa dikenalnya dengan Ibu Tia. Saya tinggal di Pondok Gede Permai, Jalan Cendrawasih 2. Jadi tanggal 2 itu air luber dari atas tanggul lalu mengisi ke rumah-rumah sampai akhirnya di rumah saya pun ketinggiannya sampai di lantai 2 di atas dengkul. Kalau surutnya itu 1 hari, jadi dari kita luber itu jam 2, baru surutnya lagi tuh besok paginya lagi. Sisa subuhnya tuh udah mulai surut sampai dengan lantai 1 tuh udah mulai surut. Tapi setelah surut pun keadaan lumpurnya tuh masih setinggi betis, jadi lumpurnya pun masih banyak. Pertama, kalau impact dari banjirnya itu kan satu, kayak bangunan rumah pun banyak yang roboh, terutama tembok-tembok yang rumahnya sekitaran deket tanggul ya, itu kan karena efek langsung kena air. Terus kalau misalkan jalannya itu pun kita sulit, jadi kalau misalkan itu ya otomatis kita ya jalan sebisanya aja. Pastinya ada yang pakai sepatu bot kah untuk jalan ke depan, untuk misalkan ke BNPB, atau bahkan kemarin ada yang kena pecahan beling pun ya mau tidak mau ya harus dengan pelan-pelan ke BNPB untuk sampai ke posko kesehatan gitu. Paling impactnya sih yang terparah ya kondisi rumah yang pinggiran kena tanggul. Kalau barang-barang di bawah itu ada yang bisa diselamatkan, ada beberapa yang tidak bisa diselamatkan, karena kan kalau prediksi banjir nggak bisa diprediksi sampai seberapa ketinggiannya. Jadi mungkin ada beberapa juga diselamatkan. Bahkan kalau misalkan kayak kendaraan, kita biasanya diselamatkan di daerah yang tinggi. Kalau di sini ada di Pondok Benda, di Kampung Pondok Benda, atau biasanya kemarin ada yang mencoba menyelamatkan di sekolah yang tinggi. Ada di sekolah di sini ada Permata Sakti, ternyata di sana juga semuanya kerendam. Kendaraan semuanya kerendam. Ternyata memang kalau dilihat dari banjir ini lebih parah daripada tahun 2020. Sebenarnya sih kegiatan ini tuh sangat-sangat membantu sekali, terutama untuk kita yang memang masih merasakan mungkin efek dari dampak banjir ini. Misalnya banjir mungkin mulai merasa, kalau kemarin banjir kita mungkin kuat, tapi setelah banjir kan ada efeknya ya mas, artinya baru terasa badannya tuh lelah, capek, sekarang baru ada batuk pilek karena memang debu juga banyak dari lumpur itu masih ada efeknya, lalu gatel-gatel, masuk angin dan lain sebagainya sih mas. Lebih sangat bermanfaat sekali dengan adanya Dokter Share ini, kita juga bisa berobat mungkin secara gratis. Karena kalau misalkan kita datang ke klinik juga kan mungkin ada itunya ya, jarak dan juga itunya biayanya. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah membuka posko kesehatan di sini, sudah membantu kami yang perihal terutama dalam hal kesehatan, karena kami di sini memang masih sangat membutuhkan, terutama untuk obat-obatan, karena memang di sini yang lebih berdampak adalah untuk lansia dan juga anak-anak, karena batuk pilek sudah mulai banyak yang terkena batuk pilek, dan juga mungkin efeknya pada pegelin atau kutu air, kena air, gatal-gatal dan lain sebagainya, itu sudah mulai berdampak setelah kita terjadinya banjir ini. Dan kita mengucapkan sangat-sangat beribu terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya Dokter Share, semua dokter-dokter yang terlibat di dalamnya sukses dan lebih maju lagi dan bisa membantu orang lain lebih banyak lagi. Begitu aja. Saat ini Dokter Share melakukan pelayanan medis di Cipayung, Kabupaten Bekasi, dan Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi. Ini adalah pelayanan Dokter Share pasca bencana banjir beberapa waktu yang lalu. Dokter Share melakukan pelayanan terkait tentang poli umum, spesialis kulit, dan juga USG untuk ibu hamil. Kami sebagai Yayasan Dokter Share mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh stakeholders, relawan, dan biarlah kiranya ke depan dukungan dan support dari kita semua dapat kita lanjutkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih.